Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 5. Sambil menggelengkan kepalanya ia menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia melihat beberapa buah kepala yang tersembul dari balik regol dan pagar-pagar batu. Agaknya beberapa orang dari padukuhan terpencil itu lagi mengintip, apakah yang sebenarnya sudah terjadi di depan halaman rumah Witantra itu. Apalagi Witantra bagi orang-orang di sekitarnya dianggap sebagai seorang tetua dari padukuhan yang kecil itu. Mahisa Agni dan Cantrik itu menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat Witantra itu meloncat turun, dan perlahan-lahan melangkah maju mendekati Mahisa Agni. "Turunlah Agni," berkata Witantra dalam nada yang jauh berbeda. "Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya ingin membuktikan, apakah kau benar-benar telah berhasil meyakinkan dirimu sendiri, bahwa selama ini kau telah bertindak dengan tergesa-gesa." Sesuatu terasa bergejolak di dalam dada Mahisa Agni. Sejenak ditatapnya Witantra dalam pakaian putihnya. Namun sejenak kemudian ia meloncat turun dari kudanya. Witantra yang sudah menjadi semakin dekat itu pun segera menangkap lengannya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata seperti kepada adiknya yang nakal. "Apakah kau sudah menemukan jawab tentang Kebo Ijo?" "Mahisa Agni?" Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Sejenak ia menjadi bingung sekali, namun kemudian ia menjawab. "Ya Witantra. Sekarang aku sudah dapat melihat dan meyakinkan, apa yang sebenarnya sudah terjadi. Aku datang kepadamu untuk menyerahkan diri. Aku merasa bahwa aku sudah terlampau banyak berbuat kesalahan." Witantra tertawa. Tetapi nada tertawanya pun jauh berbeda dengan nada tertawanya yang baru-baru saja diperdengarkannya dari atas dinding batu. "Marilah. Aku memang sengaja menunggumu. Aku ingin mengerti bagaimana kau sekarang. Apakah kau masih juga diburu oleh ketergesa-gesaanmu seperti saat-saat itu? Dari mana kau tahu bahwa aku akan datang kemari? Dan dari mana kau tahu bahwa aku datang dengan penyesalan?" Witantra tertawa pula. Kemudian katanya, "Marilah. Masuklah." Mahisa Agni berdiri termangu-mangu, sehingga Witantra menariknya untuk melangkah memasuki regol. Ditepuknya pula pundak Cantrik yang datang bersama Mahisa Agni itu sambil berkata, "Jangan bingung. Marilah, kita masuk ke dalam." Mahisa Agni pun melangkahkan kakinya tanpa sesadarnya. Namun sekali lagi ia bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa aku akan datang Witantra?" Witantra mengangkat keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Ia berjalan saja langsung ke pendapa. "Marilah kita masuk," desisnya. Mahisa Agni dan Cantrik itu pun kemudian mengikatkan kudanya pada sebatang pohon di halaman. Kemudian dengan ragu-ragu mereka berjalan di belakang Witantra naik ke pendapa. "Kita masuk ke peringgitan," berkata Cantrik itu. Mahisa Agni tidak menyahut. Ia berjalan saja di belakang Witantra bersama Cantrik itu. Sejenak kemudian pintu peringgitan itu pun terbuka. Witantra segera mempersilahkan keduanya masuk ke dalam. Mahisa Agni menjadi ragu-ragu sejenak. Dari luar, peringgitan itu tampak agak gelap, sehingga ia tidak segera dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. "Masuklah," Witantra mempersilahkan. Mahisa Agni pun kemudian melangkah masuk. Ia tertegun ketika ia melihat seseorang telah lebih dahulu duduk di sudut peringgitan. Terasa darah Mahisa Agni hampir terhenti ketika ia mengenal siapakah yang duduk di peringgitan itu. Sejenak ia berdiri mematung namun kemudian ia membungkukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata lemah. "Jadi inikah sebabnya maka Witantra sudah mengetahui semuanya?" Panji Bojong Santi yang duduk di peringgitan itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Jawabnya, "Yang Ger. Aku ternyata datang lebih dahulu." Cantrik yang datang bersama Mahisa Agni itu pun mengangguk-angguk pula. Ia berdesah. "Aku menjadi bingung. Kepalaku serasa akan terlepas dari leher ini." "Duduklah," Panji Bojong Santi mempersilahkan. Mahisa Agni dan Cantrik itu kemudian duduk berhadapan dengan Panji Bojong Santi. Witantra pun duduk pula di antara mereka. "Aku menyusul kalian," berkata Panji Bojong Santi. "Bagaimanapun juga hatiku selalu berdebar-debar sepeninggal Angger. Meskipun menurut perhitunganku, Witantra tidak akan mudah terbakar oleh dendam,
namun aku ingin juga melihat, apakah sebenarnya demikian. Panji Bojong Santi berhenti sejenak. Ternyata bahwa aku datang lebih dahulu, orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya, lalu. Sebenarnya lah aku memang ingin mendahului, sehingga aku memilih jalan lain yang lebih pendek meskipun agak sulit. Tetapi agaknya kalian berhenti di perjalanan, ternyata kini sekarang kalian sampai. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Ya, kami memang berhenti di perjalanan. Bahkan kami terpaksa kembali ke kota mengantarkan serombongan pengungsi dari Kediri. Kenapa kalian harus mengantarkannya? Mahisa Agni menceritakan sekilas tentang orang-orang Kediri yang saling berkejaran. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, semula aku menjadi cemas, apakah cantrik ini tidak ingat lagi jalan yang harus kalian lalui, sehingga kalian tersesat? Tentu tidak, sahut cantrik itu. Aku adalah orang yang tajam ingatan. Sekali aku mengenal jalan kemanapun dan betapapun jauhnya, aku akan ingat seumur hidupku. Panji Bojong Santi tersenyum. Bagus, kau adalah seorang penunjuk jalan yang baik. Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu Mahisa Agni berkata kepada Witantra. Aku sudah menjadi cemas atas sambutanmu. Aku kira aku akan dihadapkan pada keadaan tanpa pilihan. Witantra tertawa. Katanya. Aku sudah memperhitungkannya Agni. Namun aku masih ingin meyakinkan bahwa kau sekarang sudah menjadi semakin matang. Kau tidak mudah lagi dibakar oleh goncangan angan perasaanmu. Aku mengerti Witantra, sahut Mahisa Agni. Karena itulah maka aku datang kemari. Aku ingin minta maaf kepadamu bahwa aku telah ikut serta membuat kau kehilangan kesempatan mempertahankan kebenaran yang kau yakini. Saat itu kau mempunyai keyakinan yang berbeda. Dan agaknya aku telah terjebak dalam perangkap tanpa aku ketahui, jawab Mahisa Agni. Aku memerlukan waktu untuk melihat kebenaran yang kau pertahankan saat itu. Tetapi agaknya aku terlampau lambat, sehingga keadaan sekarang sudah menjadi jauh berbeda. Aku mengerti Agni. Meskipun aku berada jauh dari kota, tetapi aku selalu mengikuti perkembangan yang ada. Kini kau tidak akan sampai hati untuk mengusik kedudukan tertinggi di Tumapel yang kemudian menyebut dirinya Singasari. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Singasari berkembang demikian pesatnya, Witantra berkata selanjutnya. Sehingga dengan demikian, maka kita pun menganggap bahwa orang yang demikian, yang dapat memimpin pemerintah dengan baik itu, sangat diperlukan. Mahisa Agni masih mengangguk-anggukan kepalanya. Betapapun besar kesalahan yang telah diperbuatnya untuk mencapai tingkat yang didudukinya sekarang, namun Singasari telah menerimanya sebagai seorang perkasa yang memberi harapan. Ya, sahut Mahisa Agni. Itulah sebabnya aku lebih dahulu datang kepadamu. Aku lebih mudah minta maaf kepadamu daripada memperbaiki kesalahan yang telah aku lakukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Selain Singasari memang membutuhkannya, adikku pun memerlukannya. Witantra tersenyum. Aku tahu. Karena itu, aku menyerahkan diriku kepadamu. Apapun yang akan kau lakukan. Aku benar-benar ingin menebus kesalahan itu, tetapi aku tidak dapat melakukannya atas sumber kesalahan itu sendiri. Jangan kau sesalkan Agni. Kau boleh menyesal, tetapi jangan menjadi duri yang tajam di dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan itu sebenarnya adalah akibat yang wajar dari perangkap yang sudah dipersiapkan baik-baik. Aku kagum atas kematangan persiapan yang hampir tidak dapat dihindari lagi oleh setiap orang yang memang dikehendaki. Adalah luar biasa pula ketajaman perasaanmu, sehingga kini kau dapat menemukan dirimu sendiri di dalam perangkap yang sudah sekian lama menjeratmu. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia berkata, jadi apakah sudah selayaknya apabila aku cukup berdiam diri, menyesal dan mengaguminya saja? Sementara Agni, aku pun sementara ini hanya dapat berbuat demikian, semata-mata untuk kepentingan Singasari. Mahisa Agni masih mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia berhadapan dengan seseorang yang ternyata berpandangan sangat jauh. Dengan demikian maka Mahisa Agni hanya dapat menundukkan kepalanya sambil berkata, kau benar-benar berjiwa besar Witantra. Jangan memuji, jawab Witantra. Seperti kau juga. Kau juga tidak berbuat apa-apa. Aku hanya kehilangan adik seperguruanku.
Kau telah kehilangan pamanmu oleh orang yang sama menurut perhitunganmu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Guru sudah mengatakan kepadaku. Bahkan sebelum kau menemuinya, meskipun guru tidak dapat menelusur seperti yang kau lakukan. Baik guru maupun aku sendiri, akhirnya mengambil kesimpulan, bahwa kami hampir yakin bahwa pembunuh itulah yang mempunyai kecakapan yang luar biasa, sehingga seakan-akan kami sekedar golek yang telah diaturkan, apa yang harus kita lakukan. Ya. Karena itu, marilah kita beri ia kesempatan. Untuk kepentingan Singasari yang besar, jauh lebih besar dari kepentingan-kepentingan kita pribadi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah satu-satunya kemungkinan yang dapat kita lakukan sekarang. Meskipun demikian, aku akan berusaha untuk tidak terbakar oleh keadaan. Kalau aku terlampau sering melihat atau mendengar berita tentang namanya, maka rasa-rasanya hati ini masih juga tergelitik. Karena itulah, maka apabila kau tidak berkeberatan Witantra, aku akan tinggal bersamamu di sini. Witantra mengerutkan keningnya. Jangan bermimpi Agni. Sebelum Mahisa Agni menjawab, Panji Bojong Santi menyahut. Jangan ger. Jangan menjauhkan diri dari pergaulan seperti Witantra. Seandainya Witantra tidak didorong oleh hubungan tata kerjanya, di mana saat itu ia menjadi seorang panglima pasukan pengawal yang terkalahkan di arena, maka aku tidak akan mengizinkannya pergi. Tanpa disadarinya terasa dada Mahisa Agni berguncang. Namun Panji Bojong Santi melanjutkannya. Bukan maksudku mengungkap lagi apa yang sudah terjadi. Tetapi aku hanya sekedar menceritakan alasan yang kuat bagi Witantra untuk menjauhi kota. Tetapi hal itu tidak terjadi atasmu. Kau masih tetap seperti keadaanmu semula. Tidak seorang pun yang tahu, apa yang sebenarnya sudah terjadi dan apalagi yang langsung menyangkut kau. Karena itu tidak selayaknya kau berada di tempat yang sepi ini. Panji Bojong Santi terdiam sejenak, lalu katanya kemudian. Anak Mas Mahisa Agni. Menurut pendengaranku, gurumu Empu Purwa benar-benar sudah tidak dapat diketahui lagi, di mana ia berada. Hatinya benar-benar patah sejak putrinya hilang. Hanya sekali-sekali saja ia menampakkan diri seolah-olah begitu saja ia ada tetapi juga begitu saja ia lenyap. Karena itu, kau adalah saluran pengabdiannya. Kalau kau bersembunyi seperti Witantra, maka garis pengabdian gurumu akan terputus. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti arti kata-kata Panji Bojong Santi. Karena itu tanpa disengajanya ia mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Jadi, meskipun aku tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, namun aku tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apa-apa. Bukan begitu, sahut Panji Bojong Santi. Kau dapat berbuat banyak. Tetapi tidak dengan tergesa-gesa. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, kalau kau ingin menenteramkan hatimu, tinggallah di sini sejenak. Sehari, 2 hari. Tetapi tidak untuk seterusnya. Terima kasih. Aku akan mencoba mencari-cari di sini. Di dalam ketenangan, mungkin aku menemukan yang aku cari. Panji Bojong Santi mengangguk-angguk sambil tersenyum. Baiklah. Kau akan mendapat tempat yang kau harapkan di sini. Demikianlah maka Mahisa Agni memutuskan untuk tinggal sementara di padukuhan yang sepi itu. Justru Panji Bojong Santi lah yang lebih dahulu kembali ke padepokannya. Di padukuhan yang sepi itu Witantra bersama Mahisa Agni melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Singasari. Menurut perhitungan mereka Ken Arok pasti akan berhasil menguasai Singasari dan Kediri dengan baik, sehingga berkata Witantra kemudian. Mahisa Agni. Aku kira kita tidak akan mendapat kesempatan sama sekali untuk berbuat sesuatu atas Sri Rajasa. Kita tahu bahwa seluruh Singasari memerlukannya. Kalau kita mencoba untuk mengeterapkan rasa keadilan kita atasnya, maka kita akan berkhianat terhadap Tumapel yang kini sudah berkembang menjadi Singasari ini. Jadi dengan demikian kita sudah membiarkan kejahatan berlangsung tanpa hukuman. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Disinilah kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak kita harapkan itu. Kita tidak dapat memilih lagi. Kita sadar bahwa kita seakan-akan dihadapkan pada suatu neraca yang sudah berat sebelah. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, tiba-tiba Mahisa Agni berkata lemah.
Apakah kita tidak akan terlambat untuk berbuat sesuatu di hari-hari mendatang? Hari depan Singasari bukanlah hasil kerja sehari dua hari. Apa yang akan berkembang di masa mendatang? Pasti sudah mulai bergetar hari ini. Apakah yang kau maksudkan? Mahisa Agni menarik nafas. Katanya, sebenarnya aku merasa betapa kerdilnya jiwaku dibanding dengan jiwamu. Aku tidak pernah dapat melepaskan kepentingan-kepentingan pribadiku. Katakan. Witantra, berkata Mahisa Agni tersendat-sendat. Sebuah pertanyaan selalu mengganggu aku. Siapakah yang akan melanjutkan tahta Singasari ini kemudian kalau kita sudah bersepakat untuk membiarkan Ken Arok memerintah, karena ia benar-benar telah berhasil membuat Singasari menjadi besar, sehingga kita telah melepaskan segala macam tuntutan atas segala perbuatannya itu? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Baginya siapa yang akan menggantikan Ken Arok tidak begitu banyak menjadi persoalan. Yang penting baginya adalah, orang itu dapat memerintah dengan baik. Membuat Singasari bertambah maju dan bertambah besar. Tidak saja sebagai suatu negara di hadapan lingkungannya, tetapi juga bagi rakyatnya sendiri. Singasari harus menjadi negara yang memberikan kesejahteraan yang merata. Tetapi memang agak berbeda bagi Mahisa Agni. Mahisa Agni adalah saudara angkat permaisuri Singasari sekarang. Namun demikian Witantra menjawab. Mahisa Agni. Aku kira bagimu pun tidak ada perbedaan, apakah sekarang yang memegang kekuasaan masih Tunggul Ametung atau sudah berpindah tangan pada Ken Arok. Bahkan secara jujur harus diakui. Tunggul Ametung mendapatkan Ken Dedes dengan cara yang tidak wajar, sehingga hampir saja aku digantung di alun-alun karena aku tidak mau ikut serta. Sedangkan Arok bagi Ken Dedes adalah orang lain sesudah Wiraprana yang dapat menjerat hatinya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, kebencianmu kepada Ken Arok itu pun wajar, karena kau menganggap bahwa Ken Arok telah membunuh pamanmu. Witantra berhenti sejenak, kemudian. Bukankah begitu? Ya, suara Mahisa Agni hampir tidak terdengar, namun kemudian. Tetapi lain Witantra. Ada sesuatu yang harus diperhitungkan. Ken Arok ternyata mempunyai seorang istri yang lain. Iparmu itu. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sudah tentu hal itu harus dipertimbangkan. Maksudmu, kau cemas kalau tahta kelak akan jatuh ke keturunan Ken Umang? Mahisa Agni ragu-ragu sejenak. Adalah kebetulan sekali bahwa Ken Umang adalah adik ipar Witantra. Kau tidak usah ragu-ragu. Aku dan istriku tidak dapat menyetujui kelakuan anak itu. Selain itu, aku dapat mengerti kecemasan yang selalu menghantuimu. Witantra terdiam sejenak. Lalu, tetapi bukankah Anusapati sudah diangkat menjadi Pangeran Pati? Memang Anusapati harus menjadi Pangeran Pati. Dan ia sudah Pangeran Pati. Tetapi anak itu masih terlampau kecil. Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Aku melihat sendiri apa yang telah terjadi. Sikap Ken Arok sangat meragukan. Ia terlampau berat sebelah. Maksudmu? Anusapati dan Tohjaya. Kenapa? Emban Cinde Emban Siladan. Ken Arok terlampau memanjakan Tohjaya dan dapat dikatakan membenci Anusapati. Sebagai manusia aku dapat mengerti, karena Anusapati itu bukan anaknya. Anusapati sudah berada di dalam kandungan ketika Ken Dedes diambilnya menjadi istrinya. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sebagai manusia, berkata Mahisa Agni selanjutnya. Aku pun merasa tidak senang. Bahwa kemanakanku itu diperlakukan tidak adil. Aku tidak tahu bagaimana tanggapanmu mengenai masalah ini karena aku tahu Tohjaya adalah kemenakanmu. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Ken Umang seolah-olah sudah terpisah dari keluarga kami. Ketika kami pergi dari Tumapel adik itu sudah berselisih dengan kakak perempuannya. Sehingga seolah-olah mereka saling berjanji untuk tidak berhubungan lagi di saat-saat mendatang. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi, apa yang akan dapat kau lakukan? Aku tidak tahu, jawab Mahisa Agni. Mereka pun kemudian saling berdiam diri. Tetapi pertanyaan itu tidak dapat mereka singkirkan dari dada mereka. Bukan hanya dalam saat mereka berbincang. Tetapi setiap saat. Meskipun hampir setiap saat keduanya berbicara, maka akhirnya mereka akan sampai kepada masalah itu.
Apa yang dapat mereka lakukan? Mahisa Agni, berkata Witantra pada suatu saat. Kita tidak akan dapat menemukan jawaban di masa-masa dekat. Tetapi apapun yang akan terjadi, kau harus menyiapkan Anusapati untuk menghadapi segala kemungkinan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepadanya. Jawabnya. Itu memang sudah terpikir olehku. Menilik tuntunan yang didapatnya sekarang. Anusapati tidak akan dapat menjadi orang yang pantas untuk menjadi seorang raja yang akan menggantikan Ken Arok. Ia akan tenggelam sama sekali dalam arus kebesaran nama ayah tirinya, sehingga ia justru akan mendapat banyak kesulitan. Rakyat pasti akan menganggapnya tidak mampu untuk menggantikan Ken Arok. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka Tojaya menjadi semakin masak untuk mendesak kakaknya. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, katanya, apakah kau akan menuntunnya langsung? Aku cemas bahwa aku tidak akan mendapatkan izin. Witantra tidak menjawab. Tetapi kepalanya masih terangguk-angguk. Witantra, berkata Mahisa Agni kemudian. Aku tidak tahu apakah jalan yang terlintas di kepalaku ini jalan satu-satunya yang paling baik. Aku akan mencari kesempatan, apabila Anusapati menjadi semakin dewasa, untuk dengan diam-diam menuntunnya. Aku akan membuat Anusapati seorang anak muda yang memiliki kemampuan yang tangguh di dalam olah kanuragan, sehingga apabila datang saatnya, ia bukan lagi seorang yang dungu duduk kebingungan di atas tahta dan disoraki oleh rakyat Singasari yang kecewa kepadanya, apalagi yang menuntunnya turun dari kedudukannya, karena ia dianggap tidak mampu sama sekali. Witantra tidak segera menyahut. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. Kadang-kadang ia mengerutkan keningnya, namun kadang-kadang sepercik cahaya memancar di matanya. Witantra dapat mengerti apa yang terlintas di dalam angan-angan Mahisa Agni. Umur Anusapati dan Tojaya yang tak terpaut banyak memang dapat menimbulkan kecemasan. Menurut pertimbangan Mahisa Agni, Anusapati bukan putra Sri Rajasa sendiri seperti Tojaya, sehingga memang mungkin sekali perubahan keputusan Sri Rajasa itu terjadi, meskipun dengan liku-liku yang sangat panjang. Sri Rajasa tidak akan kekurangan akal untuk melakukan niatnya. Apalagi kini ia memegang kekuasaan. Selagi ia masih seorang perwira yang tidak begitu dekat dengan Tunggul Ametung. Ia mampu menjadikan orang-orang yang memimpin Tumapel seperti tidak mempunyai sikap dan pendirian sendiri. Ken Arok mampu melenyapkan Tunggul Ametung. Setelah ia berhasil membunuh Empu Gandring yang diperkirakannya akan menjadi duri di sepanjang hidupnya. Kemudian membuang bekas perbuatannya dengan mengorbankan Kebo Ijo dan memperalat Mahisa Agni untuk mempertahankan kesalahan Kebo Ijo. Ken Arok memang mempunyai kecakapan yang luar biasa, desis Witantra di dalam hatinya. Atau memang kamilah yang terlampau dungu. Witantra mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Mahisa Agni bertanya. Bagaimana pendapatmu Witantra? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Ya. Kau benar. Memang banyak sekali kemungkinan dapat terjadi. Apalagi pada Anusapati, berkata Mahisa Agni pula. Ia seakan-akan sebatang kara di dalam istana. Selagi Tunggul Ametung yang dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang terpercaya dapat dilenyapkannya tanpa bekas, karena Kebo Ijo terjerat di dalam jaring-jaringnya. Bukan saja Kebo Ijo, tetapi aku juga. Ya, aku mengerti, sahut Witantra. Karena itu, aku akan melakukannya dengan diam-diam. Kalau hal itu nanti pada suatu saat diketahui oleh Ken Arok, maka Anusapati pasti akan terancam. Namun apabila anak itu dibiarkan sesuai dengan perkembangannya sekarang, di bawah asuhan orang-orang yang sama sekali memang tidak dapat dipercaya, atau sengaja atas perintah Sri Rajasa membuat Anusapati tidak berdaya, maka ia akan mengalami siksaan batin di hari kemudian. Yang lebih parah lagi adalah, ia akan hilang dari istana sebelum ia dewasa. Ya, jawab Witantra. Tetapi caranya itu sangat berbahaya. Aku mempunyai kesempatan yang cukup untuk berada di istana. Aku dapat berada di dekat Anusapati dengan alasan apapun. Kelak apabila Anusapati menjadi semakin dewasa, tugas itu akan menjadi semakin mudah, karena Anusapati sudah dapat keluar dari istana di saat-saat tertentu. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah alasanmu untuk selalu berada di dekat Anusapati? Padang Karotan sudah menjadi semakin baik. Aku berharap untuk dapat menjadi seorang pegawai istana, atau pegawai apapun di kota.
Mungkin aku akan mendapat pekerjaan di luar istana, di sudut-sudut kelengkapan kerja yang lain. Namun aku dapat tinggal di dalam istana, meskipun di sudut yang paling jauh. Witantra masih mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, memang mungkin hal itu kau lakukan atas pengaruh tuanku Permaisuri, sehingga kau dapat tinggal di dalam. Seandainya tidak ada permaisuri, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal di kota seperti kau, akan ditempatkan di barak-barak seperti para prajurit-prajurit muda. Ya. Apalagi aku berada di istana untuk kepentingan anaknya. Apa kau akan memberitahukannya kepada Ken, Dedes? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeleng. Untuk sementara lebih baik aku tidak mengatakannya supaya hidupnya tidak kian tersiksa. Witantra tidak menjawab, tetapi ia merenungkan rencana Mahisa Agni. Memang Mahisa Agni tidak akan dapat merubah keadaan dalam waktu yang singkat. Ken Arok membuat Singasari seperti sekarang ini dengan perencanaan yang benar-benar masak, meskipun seorang diri. Kini apabila Mahisa Agni akan menarik kembali kekuasaan dari orang lain kecuali Ken Dedes, ia pun harus mempergunakan rencana dan perhitungan yang matang. Mereka tidak segera dapat memutuskan, apakah rencana itu memang rencana yang paling baik. Mereka memerlukan 2-3 hari untuk merenungkan, sehingga pada suatu saat Witantra berkata, Mahisa Agni, sampai saat ini aku tidak melihat cara lain yang lebih baik dari rencana-rencanamu. Karena itu, aku kira kau dapat mengeterapkannya untuk sementara. Apabila pada suatu saat kita melihat kemungkinan lain, baiklah kita pertimbangkan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Aku selalu mengharap pendapatmu Witantra. Aku akan membantumu Agni. Bukan sekedar saat ini, tetapi di saat-saat mendatang. Aku harap aku mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu yang dapat melancarkan rencanamu itu. Terima kasih Witantra. Tetapi yang paling penting bagiku, aku dapat bekerja dengan tenang, karena aku sudah minta maaf kepadamu atas segala kesalahanku. Apalagi kau kini menyatakan bahwa kau akan membantuku. Aku tentu akan sangat berterima kasih. Pekerjaan ini tidak akan selesai dalam waktu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Mungkin aku memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Dan waktu yang 10 tahun itu harus kita telan tanpa dapat mengelakkan diri lagi. Apa yang ada dan apa yang berlangsung. Kecuali kalau tiba-tiba saja ada perubahan keadaan yang mengguncang tanah ini. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya pula. Kau benar Agni. Kau memang memerlukan waktu yang panjang. Selama ini kau akan melakukan tugas yang berbahaya, bukan saja bagimu tetapi bagi Anusapati juga. Aku menyadari Witantra. Tetapi seperti katamu, untuk sementara jalan itulah yang dapat kita tempuh. Tetapi hati-hatilah. Jangan tergesa-gesa. Kau harus membuat perencanaan yang baik, cermat dan meyakinkan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari bahwa kata-kata Witantra itu bukan sekedar peringatan. Tetapi Witantra melihat bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terlampau sulit. Aku mengerti Witantra. Mudah-mudahan Anusapati sendiri membantu rencana itu. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya pula. Memang ia sama sekali belum melihat cara lain yang lebih baik. Dengan demikian, maka keduanya memutuskan untuk melaksanakan rencana itu. Apabila datang saatnya, Witantra pun tidak berkeberatan untuk menyempurnakan ilmu Anusapati, sehingga menurut bayangan Mahisa Agni, di dalam diri anak itu akan luluh 3 sumber ilmu dari 3 perguruan, Empu Purwa, Empu Sada dan Panji Bojong Santi. Mudah-mudahan anak itu dapat menjadi anak yang mendekati kesempurnaan, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Dengan keputusan itu, maka Mahisa Agni pun kemudian segera minta diri. Ia ingin mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuhnya untuk melaksanakan rencananya. Ternyata, baik Mahisa Agni maupun Witantra sama sekali sudah tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mengguncang kedudukan Ken Arok. Betapa mereka mengetahui kesalahan yang tersimpan di dalam diri Raja Singasari itu. Mereka ternyata mementingkan masalah yang jauh lebih besar dari masalah-masalah pribadi mereka sendiri. Kini Sri Rajasa benar-benar diperlukan oleh Singasari. Apakah kau akan kembali bersama aku, atau kau akan tinggal di sini? Bertanya Mahisa Agni kepada Cantrik yang mengantarkannya. Sebenarnya aku lebih senang tinggal di sini, jawab Cantrik itu. Aku kira bukan begitu, sahut Witantra. Kau malas melakukan perjalanan kemanapun.
Jadi dimanapun kau berada, kau merasa bahwa tempat itu lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Cantrik itu tertawa. Kau menebak tepat, katanya. Jadi, bertanya Mahisa Agni. Aku akan kembali ke kota. Aku akan bertanya di mana para pengungsi dari Kediri itu ditempatkan. Ia berhenti sejenak. Lalu, bukankah begitu? Ah, Mahisa Agni berdesah. Marilah kita bersiap-siap, berkata Cantrik itu kemudian. Kapan kita berangkat? Besok pagi-pagi buta, supaya kami tidak usah bermalam di perjalanan. Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya. Demikianlah, di pagi-pagi buta keesokan harinya, Mahisa Agni dan Cantrik kawan seperjalanannya itu pun sudah siap untuk berangkat. Namun sudah barang tentu ia tidak lupa untuk minta diberi bekal ketan ireng dan serundeng kelapa muda. Supaya aku tidak kelaparan di sepanjang jalan, berkata Cantrik itu. Witantra tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Bukankah kau kadang-kadang harus berpuasa sampai beberapa hari tanpa makan apapun kecuali minum dan sebuah pisang emas sehari? Oh, tentu berbeda. Kalau aku memang sengaja melakukannya, jangankan sepekan. Sebulan aku tidak akan merasa lapar. Ia berhenti sejenak. Tetapi kali ini aku tidak sengaja berpuasa. Apa salahnya aku membawa ketan ireng dan serundeng kelapa muda? Tentu tidak ada salahnya, jawab Witantra. Nah begitulah, sahut Cantrik itu sambil menganggukkan kepalanya, sementara Mahisa Agni tersenyum saja melihat kelakuannya. Bekal ini tidak kalah pentingnya dengan pedang di lambungku. Lalu, apakah kita sudah siap untuk berangkat? Aku sudah siap sejak tadi. Oh, Cantrik itu mengerutkan keningnya. Kalau begitu marilah kita minta diri. Sebentar lagi matahari akan naik di atas cakrawala. Keduanya pun kemudian minta diri kepada Witantra suami istri. Mereka meninggalkan padukuhan yang sepi itu. Namun agaknya Mahisa Agni menemukan pergolakan yang dahsyat di dalam dadanya, justru di padukuhan yang sepi dan tenteram. Sejenak kemudian maka keduanya pun segera memacu kuda mereka, sebagai jalan masih memungkinkan. Apabila mereka sampai ke daerah yang semakin sulit, maka perjalanan mereka akan terhambat. Setiap kali Cantrik itu masih harus mengusap dahinya yang dibasahi oleh embun. Kadang-kadang ia memandang langit yang kemerah-merahan di ujung timur. Semakin lama semakin terang. Ujung padi di sawah yang mulai merunduk tampak seolah-olah masih tidur dengan nyenyaknya. Meskipun gemertak kaki-kaki kuda melintas dekat di atas bulir-bulir yang merunduk itu, namun ujung-ujung batang padi itu sama sekali tidak bergerak. Sebentar lagi matahari akan naik, desis Cantrik itu. Dan kita akan sampai ke hutan perdu. Tetapi kita sudah dapat melihat hambatan-hambatan di tengah perjalanan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Kuda-kuda mereka itu pun meluncur dengan kencangnya di atas jalan persawahan. Namun mereka akan segera sampai ke daerah yang tidak digarap oleh tangan. Dengan demikian maka perjalanan mereka mulai terhambat. Selain dengan itu, maka matahari pun mulai memanjat di kaki langit. Semakin lama semakin jelas, dan warna yang merah pun menjadi kekuning-kuningan. Tidak ada masalah apapun yang mereka hadapi di perjalanan. Ketika matahari mulai tergelincir Cantrik itu menyuapi mulutnya dengan ketan ireng, selagi kuda-kuda mereka beristirahat sejenak, minum air jernih di belumbang kecil dan makan rerumputan di sekitarnya. Kau tidak makan? Ia bertanya kepada Mahisa Agni. Ya, sahut Mahisa Agni. Tetapi ia tidak dapat makan ketan sebanyak Cantrik itu, sebab jika demikian perutnya akan menjadi pedih. Mereka memasuki kota setelah menyelesaikan perjalanannya hampir sehari penuh. Tiba-tiba saja Mahisa Agni teringat, orang-orang Kediri yang telah ditolongnya. Di antaranya terdapat seorang gadis yang telah membuat suatu pahatan yang tipis di dinding hatinya. Seorang gadis dengan matanya yang cerah dan wajahnya yang luruh seperti wajah adik angkatnya, Ken Dedes. Heh, aku akan singgah di tempat penampungan orang-orang Kediri sejenak. Cantrik itu mendeham. Katanya. Mereka sudah jelas tidak mengalami gangguan apapun. Biarkan saja mereka berada di penampungan mereka. Aku ingin melihatnya sebentar. Barangkali mereka memerlukan sesuatu. Apa misalnya? Mereka sudah tidak kekurangan apa-apa. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Mereka tidak akan kekurangan makan karena Singasari Loh Jinawi. Pakaian juga tidak akan kekurangan.
Apalagi? Ah kau, desis Mahisa Agni. Seseorang tidak hanya tergantung pada sandang dan pangan saja. Papan pun cukup. Tempat penampungan itu cukup luas? Hanya itu, tiba-tiba Mahisa Agni bertanya. Hanya sandang, pangan dan papan. Sesudah itu, tidak ada apa-apa lagi. Heh, cantrik itu mengerutkan keningnya. Buat apa kau kadang-kadang membaca kitab-kitab kidung atau kakawin atau apapun? Apakah kau tidak pernah mendengarkan bunyi-bunyian dan melihat tari-tarian di Banjar? Tentu. Sampai semalam suntuk. Itu juga suatu kebutuhan, berkata Mahisa Agni. Aku tahu sekarang. Kau akan mengatakan bahwa kebutuhan itu tidak sekedar kebutuhan lahiriah, tetapi juga kesejahteraan rohaniah. Begitu? Hebat juga kau. Cantrik ikut tersenyum. Namun kemudian ia mengerutkan keningnya sambil berkata. Tetapi aku kira masih ada masalah lahiriah yang tidak kalah pentingnya. Apa? Karautan. Kau sudah terlibat dalam nalurimu sebagai manusia dewasa. Seperti malam dan siang. Langit dan bumi. Bulan dan matahari. Ah, desah Mahisa Agni. Itu wajar. Wajar sekali. Kau jangan membiarkan dirimu ditelan oleh usia tanpa arti. Kau sendiri bagaimana? Penampungan itu cukup luas? Cantrik itu tiba-tiba tertawa. Keras sekali sehingga 1-2 orang yang berjalan di pinggir jalan terhenti dan memandang kedua orang berkuda yang sudah mulai samar-samar. Marilah, berkata cantrik itu. Kita bermalam di tempat penampungan. Tidak. Nanti kita lanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa patok lagi ke Padepokan Panji Bojong Santi. Oh iya, cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya. Keduanya pun kemudian singgah sejenak di tempat penampungan orang-orang Kediri. Tanpa kesulitan apapun mereka segera dapat menemukan orang-orang yang mereka cari. Agaknya mereka sudah mulai dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan di tempat penampungan yang cukup baik. Cukup makan dan pakaian. Sedang tempat pun cukup pula, meskipun agak terlampau berjejal-jejal. Aku akan sering berkunjung kemari, berkata Mahisa Agni. Oh, kami akan senang sekali menerima, berkata orang-orang Kediri itu. Aku juga, berkata cantrik itu pula. Apakah kalian akan menerima dengan senang hati pula? Tentu. Karautan. Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi mereka hanya sebentar berada di tempat itu. Mereka segera minta diri dan kembali ke Padepokan Panji Bojong Santi. Dengan berterus terang Mahisa Agni mengatakan bahwa ia telah memutuskan suatu rencana yang disetujui oleh Witantra. Ia berharap bahwa ia akan dapat melaksanakan rencana itu tanpa mengganggu perkembangan Singasari. Tanpa mengganggu kedudukan dan usaha Sri Rajasa untuk menjadikan Singasari sebuah negeri yang besar dan kuat. Mudah-mudahan kau berhasil Agni, berkata Panji Bojong Santi. Di malam berikutnya Mahisa Agni bermalam di padepokan itu. Namun ia hampir-hampir tidak dapat tidur sama sekali. Ia harus mengakui kelebihan Ken Arok dari dirinya sendiri, dari Witantra dan bahkan dari semua orang di Singasari. Ken Arok membuat rencana seorang diri, dilaksanakan seorang diri dan akhirnya berhasil dengan cemerlang. Tetapi, ia harus membuat rencananya yang jauh lebih sederhana bersama beberapa orang sekaligus, justru orang-orang yang memiliki kemampuan terpuji. Tetapi apa boleh buat, desis Mahisa Agni. Mungkin keadaan memang sangat membantunya. Tetapi mungkin juga karena Ken Arok memang orang yang luar biasa. Bukan saja kemampuan jasmaniahnya, tetapi juga kemampuannya berpikir. Untuk memenuhi rencananya Mahisa Agni harus membuat persiapan-persiapan, terutama di Padang Karautan. Karena itu, ia tidak bermalam lebih dari 1 malam di Padepokan Panji Bojong Santi. Di pagi harinya ia segera minta diri untuk kembali ke padukuhannya. Hati-hatilah dengan rencana itu Agni, pesan Panji Bojong Santi. Kau akan berhadapan dengan Sri Rajasa sebagai seorang raja yang agung dan bijaksana. Kau akan berhadapan dengan seseorang yang sangat diperlukan oleh Singasari. Tetapi bahwa ia tetap seorang manusia biasa itu pun harus kau perhitungkan pula. Pesan itu tersimpan di hati Mahisa Agni. Dan ia akan berusaha untuk melakukannya sebaik-baiknya. Ketika ia sampai ke padukuhannya, dari kejauhan ia sudah membuat pertimbangan angan. Menilik perkembangan padukuhan itu, tidak ada kesulitan yang perlu dicemaskannya.
Semua berjalan sesuai seperti yang diperhitungkan. Air yang ajek, pategalan yang semakin rimbun dan sawah-sawah yang hijau. Bahkan belumbang yang dibuat oleh Ken Arok itu kini terpelihara baik. Sri Rajasa menempatkan beberapa orang petugasnya di sana. Meskipun para petugas itu diambil pula dari anak-anak muda Panawijen. Aku sudah dapat meninggalkan mereka, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Apalagi aku tidak pergi terlampau jauh. Aku hanya berada di Singasari. Setiap saat yang diperlukan aku dapat kembali ke padang ini. Demikianlah maka rencana Mahisa Agni menjadi bulat. Sehingga dengan demikian, pada suatu hari ia menghadap Ki Buyut Panawijen untuk minta diri kepadanya. Kau akan meninggalkan kami, bertanya Ki Buyut. Bukan begitu Ki Buyut. Aku hanya ingin mendapatkan pengalaman baru. Aku akan selalu datang menengok padukuhan ini. Bukankah aku tidak berada terlampau jauh dari padukuhan kita? Apabila ada sesuatu yang penting, seseorang dapat menyusul aku ke kota, dan aku pun akan segera datang. Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, memang di kota kau akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Tetapi aku sudah menjadi semakin tua. Aku tidak mempunyai seorang anak pun lagi. Kaulah yang selama ini aku anggap menjadi ganti anakku yang hilang itu. Padukuhan yang memang kau buat ini kelak akan memerlukan tenagamu. Tidak ada orang lain yang dapat menjadi tetua di sini, kecuali kau. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sejenak ia terpekur. Ia mengerti kerisauan yang selalu mengganggu hati orang tua itu. Sejenak kemudian ia pun berkata, Ki Buyut, apabila tugas itu memanggil, dan memang tidak ada orang lain yang dapat melakukannya, aku tidak akan ingkar. Aku akan kembali ke padukuhan ini. Namun selama ini biarlah aku mendapatkan pengalaman baru di dalam hidupku. Ki Buyut mengangguk-angguk. Aku mengerti. Pengalaman memang perlu. Tidak saja bagimu, tetapi bagi setiap orang. Karena itu, pergilah. Tetapi pada saatnya kau harus kembali. Demikianlah maka Mahisa Agni pun kemudian minta diri pula kepada kawan-kawannya, kepada anak-anak muda yang telah menggantikan angkatannya, setelah ia menjadi semakin tua. Namun anak-anak muda itu ternyata memberikan kebanggaan dan kepercayaan di hatinya, bahwa mereka akan dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Anak-anak muda Panawijen bukan anak-anak muda seperti anak-anak sebayanya, yang karena Panawijen terlampau subur, sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika bendungan itu pecah, mereka kebingungan tanpa melakukan sesuatu. Tetapi, anak-anak muda kini mempunyai jiwa yang menyala di dalam dada mereka. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak muda itu telah siap untuk menjadikan Panawijen baru sebuah padukuhan yang besar sejalan dengan perkembangan Singasari. Mahisa Agni yang sudah siap pergi ke Singasari, sama sekali tidak menghalang-halangi anak-anak muda yang menyediakan diri bagi perkembangan kerajaan Sri Rajasa itu. Bahkan anak-anak muda Panawijen telah siap pula untuk ikut serta dalam peperangan yang agaknya memang sudah berada di ambang pintu. Sebagian dari mereka dengan tekun mengikuti latihan-latihan keprajuritan, seperti yang diselenggarakan di padukuhan-padukuhan lain. Apakah kau tidak akan kembali? Bertanya salah seorang kawannya. Tentu, jawab Mahisa Agni. Bukankah aku tidak pergi lebih jauh dari kota Singasari, kau dapat pergi ke kota itu untuk suatu keperluan. Juga seandainya padukuhan ini memanggil aku. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kepergian Mahisa Agni membuat hati mereka serasa menjadi sepi. Selama ini Mahisa Agni seolah-olah menjadi nyala api di tengah-tengah padukuhannya. Kalian harus belajar melakukan tugas-tugas kalian tanpa tuntunan terus-menerus. Pada suatu saat aku memang harus pergi untuk selama-lamanya apabila umurku sudah sampai ke batas. Kini aku hanya akan pergi ke tempat yang masih dapat kalian capai dalam waktu yang terhitung pendek. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka mengerti, bahwa tidak sewajarnya mereka selalu menahan Mahisa Agni di padukuhan ini saja, apabila memang terbuka pintu baginya untuk mengembangkan dirinya. Mudah-mudahan kehadiranku di Singasari dapat bermanfaat bagi padukuhan ini, seperti dahulu Ken Dedes juga memanfaatkan kehadirannya di Tumapel. Tetapi bedanya, Ken Dedes itu diperlukan, sedang aku memerlukan Singasari. Demikianlah maka pada saatnya Mahisa Agni meninggalkan padukuhannya. Ia mengharap bahwa ia akan mendapat tempat di Singasari dalam jabatan apapun.
Namun tujuannya yang utama adalah menyiapkan Anusapati sebagai Pangeran Pati. Ia harus dapat menerima jabatannya dengan baik. Sebagai seorang putra mahkota, Anusapati harus berpribadi. Dalam menjalankan tugasnya kelak, ia tidak boleh kalah dari Sri Rajasa. Dengan demikian kedudukannya akan menjadi kuat. Tetapi apabila ia tidak mampu menggantikan Sri Rajasa, bukan saja untuk menduduki tahta tetapi untuk melakukan tindakan akan besar yang serupa, maka Anusapati tidak lebih dari sebuah golek yang betapapun indahnya, namun ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mahisa Agni memang mempunyai kecurigaan bahwa Anusapati yang dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan Sri Rajasa, dan bahkan telah ditentukan untuk menjadi putra mahkota itu, sekedar menenteramkan hati Ken Dedes dan pengikut-pengikut Tunggul Ametung. Mereka akan menganggap bahwa Sri Rajasa adalah seseorang yang berjiwa besar. Meskipun Anusapati itu putra Tunggul Ametung, namun anak itu diangkatnya pula menjadi putra mahkota. Apalagi pada saat-saat terakhir, Singasari memerlukan segenap kemampuannya untuk menghadapi Kediri yang agaknya semakin tidak senang atas perkembangan Singasari. Beberapa orang pemimpin Kediri menganggap sikap Singasari itu sebagai suatu pemberontakan. Tetapi, di samping mengangkat Anusapati menjadi putra mahkota, Ken Arok pasti sudah menyiapkan rencana lain. Rencana yang sangat rumit, seperti pada saat ia merebut tahta Tumapel dari Tunggul Ametung dan sekaligus membunuhnya, merampas jandanya, dan bahkan justru ia mendapat kepercayaan karena ia dianggap telah berjasa menangkap pembunuhnya, Kebo Ijo, dan membunuh pembunuh itu sama sekali. Menilik sikap Ken Arok sebagai manusia, Tohjaya agaknya lebih menarik perhatiannya. Karena umur Anusapati dan Tohjaya tidak terpaut terlampau banyak, maka kegagalan Anusapati pasti akan menggeser perhatian rakyat Singasari kepada Tohjaya. Inilah agaknya yang sudah dipersiapkan oleh Sri Rajasa, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Dan adalah tugasnya untuk mencegah hal itu terjadi. Anusapati harus dapat menerima tahta sekaligus tugas-tugasnya. Ia tidak boleh duduk di atas singgasana seperti seekor kepompong yang dungu. Demikianlah dengan rendah hati Mahisa Agni menyatakan niatnya itu kepada Ken Dedes, setelah ia sampai di istana. Dengan dalih yang dikarangkannya, ia mengharap bahwa ia mendapat kesempatan untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya di Singasari sebagai apapun juga. Kenapa baru sekarang? Bertanya Permaisuri. Bukankah tawaran untuk itu sudah diberikan sejak aku Tunggul Ametung? Saat itu aku masih belum dapat meninggalkan padang yang baru saja dibuka itu, Tuan Puteri, jawabnya. Tetapi sekarang keadaan itu sudah jauh berbeda. Padukuhan itu sudah menjadi padukuhan yang masak. Aku sudah hampir tidak diperlukan lagi. Dalam keadaan yang mendesak, 1-2 orang dapat menyusulku kemari. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, aku akan mengatakannya kepada Baginda. Ketika Ken Dedes mendapat kesempatan untuk menyampaikannya kepada Ken Arok, sambutannya benar-benar di luar dugaan. Ken Arok dengan gembira menerimanya. Katanya, Mahisa Agni adalah seorang yang berkemampuan luar biasa. Ia memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Karena itu, justru dalam keadaan serupa ini, aku sangat memerlukannya. Maka dengan serta-merta, Mahisa Agni pun segera dipanggil menghadap. Tanpa prasangka apapun Ken Arok bertanya. Kau benar-benar ingin bekerja di istana? Ya Baginda. Aku sudah menawarkan sejak dahulu, tetapi kau menolak. Hamba tidak pernah menolak. Tetapi hamba masih terikat oleh padukuhan yang sedang berkembang itu. Baiklah Agni. Kau akan menjadi seorang senapati yang baik. Aku kira kau dapat melihat perkembangan yang memburuk dari hubungan kita dengan Kediri. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah lama aku berniat untuk membentuk suatu pasukan yang khusus. Maksud Baginda? Justru yang terdiri dari orang-orang Kediri sendiri. Orang-orang yang menyingkir ke Singasari karena bermacam-macam alasan, berkata Sri Rajasa. Kemudian, tetapi aku belum pernah berhasil melaksanakan karena tidak ada orang yang dapat aku percaya untuk itu. Kini kau tiba-tiba datang. Maka kewajiban ini akan aku bebankan kepadamu. Kau harus membentuk suatu pasukan khusus dari orang-orang Kediri sendiri. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Mungkin dari segi daya tempur, pasukan itu tidak akan sekuat pasukan yang memang sudah kita persiapkan sejak lama. Tetapi pasukan itu akan mempunyai pengaruh lain terhadap rakyat Kediri sendiri.
Pengaruh batin yang tidak kalah tajamnya dari segala macam dan jenis senjata. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia mengagumi kecerdasan Sri Baginda. Apabila pasukan itu benar-benar dapat terbentuk, muka pengaruhnya pasti akan dahsyat sekali bagi rakyat Kediri. Nah, apakah kau sanggup? Sejenak Mahisa Agni berpikir, namun ia pun memperhitungkan kepentingannya sendiri. Ia harus mendapat kepercayaan dari Ken Arok, sehingga kehadirannya di istana tidak dicurigainya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Hamba akan mencoba tuanku. Hamba akan mencoba membentuk pasukan seperti yang tuanku maksudkan." "Bagus. Aku percaya kepadamu. Aku pun yakin bahwa kau akan berhasil." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah si Rajasa. Wajah yang meskipun kini wajah seorang raja yang semakin lama menjadi semakin besar, namun wajah itu juga yang pernah dikenalnya di Padang Karautan. Sekilas teringat olehnya, pertama kali ia bertemu dengan hantu Karautan yang menakutkan itu. Gurunya sengaja membiarkannya berkelahi. Sejak saat itu ia melihat sesuatu yang aneh pada Ken Arok. Meskipun ia tidak mempelajari ilmu tata bela diri, tetapi ia tidak dapat mengalahkannya. Tubuhnya seolah-olah menjadi liat dan kebal, meskipun agaknya tidak demikian. Sekilas teringat pula olehnya sebuah pusaka kecil pemberian gurunya yang sampai sekarang disimpannya baik-baik. Sebuah trisula yang turun-temurun diterima dari guru kepada muridnya. Trisula ini mempunyai pengaruh yang aneh atas Ken Arok. Menurut dugaan Mahisa Agni, pengaruh itu sampai saat ini pasti masih belum pudar. "Heh, kenapa kau tiba-tiba merenung?" bertanya Ken Arok sehingga Mahisa Agni terkejut karenanya. "Ampun tuanku," jawab Mahisa Agni. "Hamba mencoba membayangkan, apa yang dapat hamba lakukan." "Tidak sekarang," berkata Ken Arok. "Kau masih mempunyai kesempatan. Kau dapat merenungkannya sepekan 2 pekan. Baru kau mulai berbuat sesuatu." "Hamba tuanku. Kemudian aku mempunyai tambahan seorang panglima. Di samping panglima pasukan tempur, pasukan pengawal istana dan pelayan dalam, aku akan mempunyai seorang panglima pasukan khusus." "Hamba tuanku. Tetapi jabatan itu terlampau tinggi buat hamba." "Kenapa?" "Hamba bukan seorang prajurit. Dan hamba hanyalah anak Padang Karautan." Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi tiba-tiba ia tertawa. Perlahan-lahan sekali ia berbisik. "Anak-anak Padang Karautan harus menjadi orang yang terpandang." Mahisa Agni menundukkan kepalanya. Tetapi ia menangkap kata-kata Ken Arok itu. Maka keputusan Baginda itu pun kemudian diumumkannya kepada sidang para pemimpin Singasari. Mahisa Agni resmi mendapat kedudukan seorang panglima. Panglima pasukan khusus yang masih harus dibentuknya sendiri. Ia adalah kakak Tuan Putri Permaisuri Singasari, desis mereka yang kemudian mendengar keputusan Sri Baginda itu. Sudah sepantasnya apabila ia pun menjadi seorang panglima. Namun seorang senapati muda yang baru saja ditarik masuk ke kota berkata, "Tetapi apakah ia mampu bertempur?" Panglima memerlukan bekal yang cukup lengkap. Ia akan memimpin sepasukan prajurit. Pasukan yang besar terbagi-bagi dalam pasukan-pasukan yang lebih kecil. Nah, bayangkan. Seorang panglima harus mempunyai kecakapan mengatur di samping bertempur. Tidak dapat disamakan dengan jabatan-jabatan kehormatan yang dapat dijabat oleh siapapun meskipun ia kakak seorang permaisuri. Kawannya mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya, "Apakah kau belum pernah mendengar cerita tentang kakak permaisuri yang bernama Mahisa Agni itu?" "Maksudmu?" "Ia pernah naik ke arena melawan panglima pasukan pengawal istana pada zaman aku Tunggul Ametung." Senapati muda itu mengerutkan keningnya. Pada waktu itu, tidak seorang pun di seluruh Tumapel yang dapat menunjuk seorang prajurit, senapati atau panglima dari pasukan apapun, untuk mengimbangi Witantra naik ke arena. Pada waktu itu kita masih belum dapat menilai kemampuan Sri Rajasa, seorang pelayan dalam. Nah, pada saat itulah Mahisa Agni tampil dan berhasil mengalahkan Witantra di arena, meskipun ia tidak mau membunuhnya. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.